UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 6 fakultas. Yang pertama Fakultas Psikologi, yang kedua Fakultas Humaniora, yang ketiga Fakultas Syariah, yang keempat Fakultas Ekonomi, yang kelima Fakultas Saintek dan Teknologi, yang keenam Fakultas Tarbiyah. Kini UIN Maulana Malik Ibrahim sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim sedang memperbanyak event internasional, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Maulana Malik Ibrahim memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiyah selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Mandarin. Yang kedua, rumah moderasi agama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan yang terakhir juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung di Universitas Maulana Malik Ibrahim selama 8 semester dengan 150 sampai 160 SKS, dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim. Mata kuliah terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. Mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan aktif agar menjadi manusia yang bermanfaat. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator. Yang pertama, berpikir ilmiah, yaitu mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami, dengan cara tampil dengan style khas Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, atau bisa disebut dengan kupu-kupu malang. Namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi, baik itu organisasi intra atau organisasi ekstra. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat.
Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan tentang ilmu agama. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau biasa disingkat dengan DEMA. Ketua DEMA UIN Maulana Malik Ibrahim yaitu Saudara Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi. Wakil Ketua Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau bisa disingkat dengan OMIK, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yang pertama melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA di universitas. Yang kedua mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Senat Mahasiswa atau biasa disingkat SEMA. Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yang pertama advokasi. Yang kedua legislasi. Yang ketiga pengawasan, yang keempat penganggaran, dan yang terakhir membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yang pertama mengawasi dan mengontrol DEMA. Yang kedua memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA. Yang ketiga memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun yang kelima, yaitu mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA, menjadi mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA. Yang pertama membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan. Yang keempat mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA. Yang kelima turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang terakhir menerima dan membahas usulan PU yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Sampai saat ini dan juga sampai detik ini, belum ada negara yang mampu membuat obat untuk menangkal virus COVID-19. Amerika, China hanya bisa membuat vaksin, bukan obat. Sehingga hal yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan vaksin. Vaksinasi yang diharapkan di Indonesia dapat melakukan vaksin 70%, sehingga dapat melakukan pendidikan dengan tatap muka. Yang kedua yaitu disiplin tentang program kesehatan. Rata-rata kesadaran masyarakat di desa itu sangat kurang dalam menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi ini. Mereka selalu mengatakan banyaknya orang-orang terdekat mereka yang meninggal, bahwa
Hal ini hanya pagebluk bukan karena COVID. Tantangan untuk saat ini yaitu tingkat pemahaman tentang COVID ini rendah. Efek pandemi membuat masyarakat Indonesia ini yaitu turunnya perkembangan ekonomi. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Adapun saat ini, pemerintah telah menerapkan 5M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, yang ketiga menjaga jarak minimal 1 meter, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima membatasi mobilitas. Gerakan 5M tersebut untuk melawan pandemi ini agar pandemi di Indonesia cepat membaik dan pulih. Moderasi secara etimologi mempunyai arti jalan tengah, posisi tengah, atau berkeadilan. Moderasi secara istilah, pemahaman atau praktik keagamaan yang tinggi berdasarkan kesamaan toleransi, dengan berpijak pada prinsip-prinsip antara rasio atau logika, teks, serta konteks. Kenapa moderasi sangat penting di Indonesia? Yang pertama, karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historitas Islam di Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Adapun isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau secara tidak langsung, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam, seperti konflik Palestina dengan Israel, aliansi politik Arab dan Amerika. Yang ketiga, oil atau minyak sebagai kepentingan ekonomi. Yang keempat, politik despotisme dan hipokrasi. Peran mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Dan yang terakhir, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim harus memiliki sikap toleransi antar agama, antar budaya, antar suku, dan juga antar ras. Dan juga mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim tidak boleh mempunyai pemikiran yang terlalu radikalisme, karena pemikiran radikalisme dapat memecah belahkan persatuan dan kesatuan di Indonesia.